yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Naam, tafadhal. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله ابن ابي زياد عن القاسم عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja dijadikan tawaf tersebut di Ka'bah, hanya saja dijadikan tawaf di Ka'bah dan tawaf antara Safa dan Marwah, yaitu sa'i dan melontar jamroh, karena menegakkan zikrillah. Inti dari tiga amal ini adalah untuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seseorang tidak hafal doa-doa tawaf, maka kalau dia baca Quran pun itu juga tidak masalah. Itu juga termasuk perkara yang baik. Atau doa saja sekelilingnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebetulnya itu doa antara hijir dan maqam. Tapi kalau dia tidak hafal, dia baca sapu jagat semuanya, enggak ada masalah. Yang pada intinya ketika tawaf, ketika sa'i, melontar jamroh, itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن خثيم عن أبي طفيل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليمني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يتلؤون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم غزلان. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtaba'a, beliau menyelempangkan kain ihramnya, itba', fastalama, lalu beliau melambaikan tangan ke Hajar Aswad, wa kabbara, dan beliau melantunkan takbir. Jadi lambaikan tangan, ucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lalu cium telapak tangannya, baru mulai tawaf. Summa romala, kemudian Nabi melakukan romal, berlari-lari kecil, salasata atwaf, 3 keliling. Wakanu, dan adalah mereka dulu, idza balagu ruknal yamani, apabila mereka telah sampai di sudut Yamani, sudut Ka'bah sebelum sudut Hajar Aswad, disebut rukun Yamani. Wa taghayyabu, dan mereka tertutup dari Quraisy, tertutup dari pandangan Quraisy, karena Quraisy mereka berada di atas bukit
sejajar dengan Hijr Ismail. Masau mereka berjalan. Summa yatlu'un, kemudian mereka melihat, kemudian mereka Quraisy melihat, alaihim atas mereka kaum muslimin, yarmulun mereka roma. Taqulu Quraisyun, berkatalah orang-orang Quraisy, ka'annahum gizlan, seolah-olah mereka itu anak kijang, anak kijang yang berlari cekatan. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, di antara kesepakatannya adalah baginda Rasul dengan para sahabat boleh datang ke Makkah tahun depan untuk menunaikan umroh. Maka orang-orang Quraisy katakan, lihat saja nanti, mereka itu mati semuanya, minimal lemah karena demam Madinah. Hal ini diberitahukan oleh Allah kepada baginda Rasul, sehingga Nabi diperintahkan atau Nabi membuat romal berlari-lari kecil di 3 putaran pertama tawaf. Karena mereka orang kafir Quraisy merasa tidak senang dengan kehadiran Nabi dan para sahabat. Ketika 3 hari diberi masa Nabi di Makkah, mereka meninggalkan rumahnya. Mereka pergi ke puncak-puncak gunung. Maka gunung yang mereka tempati yaitu gunung yang sejajar dengan Hijr Ismail. Kalau sejajar Hijr Ismail di sebelah sini, maka sudut di sini namanya sudut Hijr Ismail, maaf, Hajarul Aswad. Di sini sudut Yamani. Jadi satu sisi Ka'bah di sini enggak nampak di sana. Itu maknanya taghayyabu. Nah, dari sudut Yamani ke sudut Hijr Ismail, sementara orang Quraisy di sana. Jadi mereka tidak bisa melihat Nabi dan para sahabat di sudut sini. Mereka masyau jalan saja. Tapi apabila sudah sampai di sudut Hajarul Aswad, bisa terlihat dari sisi sana, apalagi di Hijr Ismail. Kemudian di sudut sini ke Yamani, 3 sisi Ka'bah mereka berlari, karena dari 3 sisi ini mereka kelihatan. Naam, summa yatlu'una alaihim wa kanu idza balagu ruknal yamani. Apabila mereka sudah sampai di rukun Yamani. Kenapa dikatakan sampai? Karena start Ka'bah, maaf, start tawaf itu dari rukun Hajarul Aswad. Di sini mulainya. Nah, ketika mulai di sini mereka jalan-jalan, lari-lari kecil. Lari sampai di rukun Yamani. Mereka di sini enggak nampak lagi oleh orang kafir Quraisy. Taghayyabu, mereka sudah tidak terlihat dari Quraisy, masyau mereka jalan. Kemudian ketika mereka muncul, nampak alaihim di atas mereka Quraisy, mereka berlari-lari kecil. Berkatalah orang Quraisy, seolah-olah mereka itu anak kijang. Bahasa hadis kemarin, kadzabtum annahum halaku, kalian bohong, mereka itu binasa, mereka itu justru lebih semangat dari kita. Jadi menunjukkan semangat kepada musuh-musuh Allah itu diperbolehkan dalam Islam. Sehingga apabila pasukan tua-tua berangkat di medan perang, mereka boleh mewarnai rambut mereka dengan warna hitam, hanya untuk kepentingan perang. Jadi tidak boleh menunjukkan lemah, menunjukkan perpecahan, menunjukkan apa saja kepada musuh-musuh Allah. Nah, jadi berpura-pura, bahkan takabur dan sombong kepada musuh Allah itu diperbolehkan semuanya. Berjalan sombong, angkuh di medan tempur, enggak ada masalah. Bicara sombong dan angkuh kepada musuh Allah, enggak ada masalah.
Nah, di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebalik dari keadaan yang sesungguhnya. Sebetulnya memang mereka tidak terbiasa dengan cuaca Madinah. Mereka agak demam-demam sedikit sehingga membuat fisik mereka lemah. Akhirnya ditunjukkan sebaliknya, bukakan bahu kanan, karena bahu kanan yang terlihat oleh mereka, sementara bahu kiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian mereka berlari-lari kecil di 3 sisi Ka'bah, kemudian berjalan di satu sisi, yaitu Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Hadis. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن كتيم عن ابي طفيل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ائتمروا من الجيرانة ورملوا بالبيت 3 ومشوا 4. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka umroh dari Ji'rana. Maka salah satu tempat mikot umroh yaitu Ji'rana. Karena mikotnya haji itu boleh di mana kita menginap. Tapi kalau mikotnya umroh harus di tanah halal. Maka salah satu mikot baginda Nabi adalah Ji'rana. Para malu, mereka romal, artinya berlari-lari kecil di bait salatan, 3 putaran pertama. Wa masyaw arba'an, dan mereka berjalan kaki, artinya tidak berlari-lari kecil pada 4 putaran terakhir. Nah, hal ini disunahkan bagi laki-laki, tidak sunnah bagi perempuan. Hadis. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. Nah, riwayat daripada Imam Nafi' menceritakan bahasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ramal itu dari hajar ke hajar. Yang tadi dari hajar ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani satu sisi Ka'bah ke Hajar Aswad itu tidak berromal, tapi jalan biasa. Tapi pernyataan Imam Nafi' sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar beliau romal dari hajar ke hajar, Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Beliau ceritakan sesungguhnya baginda Rasul melakukan hal demikian. Ini terjadi khilafiyah. Nah, tapi riwayat hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis yang tadi dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis sebelumnya 1883. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya terjadilah perbedaan pendapat di sini. Cuman ulama mentarjih yaitu hadis pertama karena lebih banyak riwayatnya. Yang kedua, ini hadis mauquf. Yang bukan mauquf ya. Hadisnya juga marfu', cuman bertentangan dengan riwayat sahabat yang lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis sebelumnya juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis sebelumnya Sayyidatina Aisyah. Nah, itu enggak ada menyinggung masalah itu. Kemudian hadis sebelumnya dari Sayyidina Umar bin Khattab, itu juga tidak menyinggung masalah berjalan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kemudian hadis 83 Yamsu baina ruknain. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ada perbedaan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ala kulli hal, apapun yang dilakukan, mau lari sekeliling Ka'bah juga boleh,
mau meninggalkan antara Yamani dengan Hajar Aswad juga boleh. 6 hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن ساعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Doa dalam tawaf diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca antara dua rukun. Disebut dua rukun secara mutlak, dia adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Apa doa yang Nabi baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Hadis. وفيه لكلتنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن سيدنا عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج وعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أسواق ويمشي 4 ثم يصلي سجدتين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf ya Nabi untuk haji dan tawaf untuk umrah, awwala ma yaqdam, awal sekali sesuatu yang beliau datang, awwala ma yaqdam, awal sekali sesuatu yang beliau datang, fa innahu yas'a salasata atwaf, sesungguhnya Nabi berlari-lari kecil. Yas'a sama mana dengan yarmal, salasata atwaf, 3 keliling, wa yamshi arba'an, dan beliau berjalan biasa santai 4 keliling. Kemudian beliau salat 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat, yaitu sunat tawaf. Nah, sunat tawaf ini dilakukan setelah tawaf. Ini disebut dengan solat sunat memiliki sabab mutaqaddim. Nah, sementara sunat ihram sabab mutaakhir. Kita solat sunat, setelah solat sunat baru niat ihram. Tapi kalau sunat tawaf, tawaf dulu kemudian baru solat. Maka solat sunat yang memiliki sabab mutaqaddim boleh dikerjakan pada asar, pada subuh. Tapi kalau sababnya mutaakhir enggak boleh. Nah, namun dalam masalah sunat tawaf itu enggak ada masalah. Mau sebelum tawaf, setelah tawaf lah hukum syariatnya tetap enggak ada masalah, karena hukum tahrim solat itu tidak berlaku di tanah haram Makkah. Nah, tanah haram Makkah boleh solat kapan saja. Pada asar boleh, pada subuh boleh, waktu istiwa juga boleh. Itu khususiat untuk tanah haram Makkah, bukan tanah haram Madinah. Nah, sekarang ingat, besok kalau udah praktek lupa, hari itu waktu semangatnya dapat masuk raudhah, solat pada subuh, boleh enggak ya? Ini tanah haram kan boleh, ternyata enggak boleh. Dia bukan tanah haram Madinah, tanah haram Makkah saja. Nah, tanah haram Madinah sama hukumnya dengan tanah halal. Tidak boleh solat di waktu tahrim. Bab tawafi ba'dal asri, bab tawaf setelah salat asar. Ini kalau sana Ibnu Sarhi والفضل ابن يعقوب وهذا لفظه قال لنا سفيان عن زبير عن عبد الله بن بابة عن جبير بن فتحان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya bani ibni Manaf la tamna'u ahadan. Diriwayatkan dari Sayyidina Jubair bin Mut'im, yablu bih, beliau menyampaikan dengannya hadis kepada Nabi, itu bahasa yang sama, yarfa'uhu, beliau merafa'nya hadis kepada Nabi, itu hadis marfu'. Qala la tamna'u ahadan, jangan kalian melarang siapapun yatufu, yang melakukan tawaf dengan ini bait, wa yusalli, dan mengerjakan salat, ayat sa'atin sya'a, kapan saja waktu yang dia mau, min lailin, baik di malam hari maupun di siang hari. Kata Sayyidina Fadl, Rasul SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Jadi dari riwayat yang pertama itu tidak ada khitabnya pada siapa. Ini di kitab saya, tidak ada khitab kepada siapa-siapa, tapi pernyataan Sayyidina Fadl la tamna'u ini khitabnya kepada Bani Abdi Manaf. Inilah dalil yang saya katakan tadi, di tanah haram Makkah tidak ada pelarangan solat kapan saja, ayya sa'atin sya'a, kapan saja waktu yang dia mau, boleh solat, boleh tawaf. Di tawaf setelah asar, tawaf setelah subuh, boleh-boleh saja. Babu tawafil qarin, bab tawaf orang yang melakukan haji qiran, haji yang disatukan dengan umroh. Nah, Bihi qala sana Muhammad ibn Hanbal qala sana Yahya an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair qala sami'tu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul lam yaktufi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuhu baina as-safa wal marwati illa tawafan wahidan tawafahu al-awwal. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidaklah tawaf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga para sahabatnya antara Safa dan Marwah kecuali tawaf satu kali saja. Tawaf yang mana? Tawaful awal, tawafnya Nabi yang pertama. Tawafnya Nabi yang pertama. Nah, para sahabat yang dimaksudkan di sini yaitu para sahabat yang melakukan haji qiran bersama Rasulullah. Sementara sahabat-sahabat mayoritas ini melakukan haji tamattu' sebagaimana riwayat sebelumnya. Karena dari awal Nabi tidak memberikan perintah secara khusus haji apa yang dilakukan, tapi ketika sampai di Makkah Nabi memerintahkan kepada sahabat yang tidak membawa hewan hadiah untuk merubah haji jadi umroh. Ini khusus bagi sahabat. Tidak boleh hari ini niat haji rubah jadi umroh, enggak boleh. Pada saat itu diperbolehkan, itu awal syariat, sehingga para sahabat waktu itu semuanya haji tamattu, kecuali yang membawa hadiah yaitu Sayyidina Rasul, Sayyidina Ali dan satu sahabat lainnya. Nah, jadi kata kalimat wala ashabu di sini untuk taglib, yaitu sahabat yang sama-sama melakukan haji qiran dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Rasul yang melakukan haji qiran pada Hajjatul Wada, walaupun itu khilafiyah, ada mengatakan haji Nabi ifrad, ada mengatakan tamattu, ada mengatakan qiran. Berdasarkan dalil qiran, Nabi tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu kali untuk haji dan juga untuk umroh. Sa'i yang mana? Yaitu sa'i yang pertama. Pertama yang mana? Pertama sa'i yang Nabi lakukan setelah melakukan tawaf qudum. Nah, sa'i tawaf qudum, setelah tawaf qudum. Karena bagi orang yang melakukan haji ifrad dan haji qiran, ketika sampai di kota Makkah, mereka disunnahkan melakukan tawaf qudum. Ada pendapat mengatakan wajib melakukan tawaf qudum.
Nah, tapi bagi orang melakukan haji tamattu, mereka tidak bisa melakukan tawaf kudum karena mereka dituntut untuk melakukan tawaf umroh. Nah, haji tamattu sampai di Makkah mereka langsung tawaf umroh. Setelah tawaf, sa'i untuk umroh. Setelah sa'i, cukur rambut, selesai amalan umrohnya. Selepas itu boleh bersantai, boleh rekreasi, boleh makan, boleh minum, boleh kawin dan yang lain-lain. Itu yang disebut dengan tamattu. Nah, pada tanggal 8 hari Tarwiyah mereka niat untuk melakukan ibadah haji. Nanti wajib bayar dam tamattu. Nah, tapi bagi orang yang melakukan haji qiran, dia tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf haji qiran dan tawaf haji ifrad itu sah setelah wukuf. Kalau belum wukuf belum boleh tawaf. Maka mereka punya kesempatan untuk melakukan tawaf qudum. Nah, sementara rukun sa'i rukun haji ifrad, sa'i rukun haji qiran, itu syaratnya enggak mesti setelah wukuf. Yang penting sa'i itu diawali oleh tawaf. Maka setelah tawaf qudum, Nabi langsung sa'i. Nah, setelah wukuf di Arafah, Nabi pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf rukun haji. Nabi tidak mengulangnya sa'i kembali. Nabi tidak mengulang pelaksanaan sa'i. Maka dikatakan di sini, tidak tawaflah baginda Rasul antara Safa dan Marwah, yaitu sa'i, kecuali sekali saja. Mana yang sekali itu? Tawafahul awal. Nah, itu sa'inya yang pertama, tawafnya yang pertama. Jadi kalimat tawaf bisa digunakan untuk tawaf Ka'bah, bisa untuk tawaf Safa dan Marwah disebut sa'i. Nah, karena prakteknya sama. Hanya saja kalau Ka'bah mengitari yang segi 4, nah kubus, sementara Safa Marwah itu segi 4 panjang. Nah, segi 4 panjang. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dengan jalan berbeda, sehingga bahasanya sama. Tapi kalau digunakan bahasa tawaf secara mutlak, itu maknanya adalah tawaf di Ka'bah. Tapi apabila digunakan dengan bahasa mu'allaq baina Safa wal Marwah, maka maknanya sa'i. Nah, hadis وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. Ramuan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu ma'ah, orang-orang yang adalah mereka bersama Nabi, lam yatufu, mereka tidak tawaf sehingga mereka melontar jamrah. Lam yatufu artinya tidak tawaf antara Safa dan Marwah kecuali setelah mereka melempar jamrah, yaitu jamrah Aqabah. Nah, jamrah yang dimaksud adalah jamrah Aqabah, jamrah yang dilontar tanggal 10 Zulhijjah. Setelah mereka melontar jamrah, mereka pulang ke Makkah untuk melakukan tawaf rukun haji. Setelah tawaf mereka sa'i. Ini para sahabat Rasul yang melakukan haji tamattu. Hadis وفيه قال الربيع ابن سليمان المؤذن أن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان عن عطاء عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, tawafmu wahai Aisyah dengan Ka'bah dan tawafmu wahai Aisyah antara Safa dan Marwah, yakfiki, itu cukup untukmu, untuk hajimu dan untuk umrohmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menurut penelitian beliau, karena Sufyan, mutlak Sufyan yaitu Imam Sufyan ibnu Uyainah, Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Imam Sufyan kadang-kadang riwayatnya begini, an Atha an Aisyah. Kadang-kadang beliau bilang begini, an Atha anna Nabiyya qala li Aisyah. Jadi riwayat Imam Sufyan tentang hadis ini ada mursal, yaitu dari Imam Atha langsung pada Rasulullah, ada juga bersambung, yaitu an Atha an Sayyidah Aisyah. Maka kalau ada dua riwayat seperti itu, maka hadisnya tidak jadi dhaif, karena disebutkan mursal di satu tempat, muttasil di tempat yang lain. Nah, ini komentar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i bukan hanya pakar dalam fikih, tapi beliau juga pakar dalam hadis, tapi tidak menonjol dalam bidang tersebut, artinya tidak ditonjolkan. Nah, sehingga ada musnad Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i mengistinbat hukum juga dari hadis Rasul. Beliau langsung berguru pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sumber hadis beliau pada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan beliau punya musnad sendiri. Nah, dan Imam Bukhari itu muncul setelah beberapa puluh tahun setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka jangan ngomong kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ketahuan nanti bodohnya. Babul multazam, bab berbicara tentang multazam. Multazam adalah tempat antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Multazam artinya maknanya tempat yang dicari, tempat di mana seseorang merapatkan diri ke tempat tersebut. Iltazama, tempat yang dijadikan langganan, ke mana multazam. Maka disunahkan menempelkan dada ke multazam. Ini kalau mampu. Nah, kalau menyebabkan menyakiti orang lain tidak boleh. Hadis. وبه قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن زياد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن للثياب وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه وقد استلم البيت من الباب إلى الحتيم وقد وضعوا حدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Safwan, kata beliau, tatkala menaklukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Makkah, qultu, aku katakan, artinya aku katakan dalam diriku sendiri, aku bertekad, la albasanna thiyabi, sungguh benar-benar aku akan pakai pakaianku. Wa kana dari ala tariq, rumahku berada di jalan, artinya dekat dengan jalan.
Fala anzuranna, maka sungguh benar-benar aku akan perhatikan bagaimana melakukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat ketika Makkah sudah ditaklukkan, saya akan pastikan hal itu. Fantalaqtu, maka aku pun berangkat, maka aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah keluar dari Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah membawa Sayyidina Bilal bin Rabah dan satu budak sahaya lainnya. Huwa wa ashabu, dianya Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Dianya Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Di sini tidak disebutkan siapa saja yang ikut bersama Nabi ke dalam Ka'bah. Yang jelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak ikut. Wa qad istalamul baita, sungguh mereka melambaikan tangan ke bait. Istalamu, akan ke bait, minal bab ilal hatim, ke dari pintu sampai ke hatim. Hatim muta'ala biqauli istalamu. Nah, melambaikan tangan ke hatim. Inilah penafsiran bagi tempat yang mereka melambaikan tangan darinya dari bait, sementara hatim ma baina rukni wal bab. Nah, antara sudut Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya hatim. Mereka melambaikan tangan ke bait dari pintu Ka'bah ke hatim, atau bahasa yang lain yang tadi multazam. Waqad wada'u khududahum, sungguh mereka meletakkan pipi-pipi mereka di atas bait. Meletakkan pipi mereka, menempelkan pipi mereka ke Ka'bah. Padahal Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Nah, kiri kanan sahabat, Rasulullah di tengah-tengah. Mereka tempelkan pipinya ke Ka'bah. Ada ulama mengatakan pipi kanan, tempelkan telapak tangan kedua-duanya, tempelkan dada, kemudian tempelkan pipi. Ini yang disebut dengan multazam. Itu amalannya. Nah, tapi sulitlah untuk dilakukan. Ke orang-orang tertentu Allah berikan kemudahan untuk melakukannya. Hadis. Wabihi laikulatana Musaddad kulatana Isa bin Yunus kulatana Musanna ibn Sa'bah an Amri ibn Su'aib an abihi qala tuftu ma'aib Abdullah falamma ji'na duburan ka'abdi kultu. Baca yang bagus. فلما جئنا دبور الكعبة قلت على تتعوذ قالوا نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله. An abihi, diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhuma, qala tuftu ma'a Abdullah, aku tawaf bersama Sayyidina Abdullah. Ketika dikatakan Sayyidina Abdullah tanpa nama ayah, itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma ji'na, maka tatkala kami telah sampai di duburul Ka'bah, belakang Ka'bah. Nah, belakang Ka'bah ini maknanya ya dulu ala anna salata khalfal maqam ghairu lazim. Taqaddama min riwayat Ibnu Majah anal hazal maji kana li raq'ati tawaf. Belakang Ka'bah. Taqaddama min riwayat Ibnu Majah anna hazal maji kana li raq'ati tawaf.
Nah, belakang Ka'bah, mana yang dimasukkan belakang Ka'bah? Sepertinya yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, karena di depannya ada kamar Hijr Ismail. Jadi sehingga kami datang ke belakang Ka'bah, duburul Ka'bati, aku katakan, ala tata'awad, adakah tidak engkau berlindung? Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, na'udzubillahi minan nar. Thumma madha, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya, melanjutkan langkah kakinya, sehingga beliau melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Wa aqama, dan beliau berdiri antara rukun dan bab. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Beliau berdiri di sana yang disebut dengan multazam, atau bahasa hadis sebelumnya yaitu hatib. Wada'a sadrahu, beliau letakkan dadanya, artinya beliau tempelkan dadanya, wa wajhahu, dan mukanya, wa dhira'aihi, dan dua hastanya, wa kaffaihi, dua telapak tangannya, hakadha, begini. Nah, begini itu maksud begini, tempelkan ke dinding. Wa basatahuma bastan, beliau membuka keduanya, dua telapak tangan benar-benar terbuka. Nah, seperti sujud. Nah, telapak tangan seperti sujud. Tapi sujud dilarang meletakkan siku. Di situ diletakkan sikunya. Summa qala, kemudian berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beginilah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi menempelkan dada, lengan, telapak tangan dan pipi. Boleh pipi kanan, boleh pipi kiri, boleh kedua-duanya. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana As-Sa'id bin Amr al-Makhzumi qala haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Sa'ib an nabihi annahu kana yaqulu ibnu Abbasin wa yaqimuhu inda syuqqati at-thalithati mimma yali rukna alladhi yali al-hajara mimma yali al-baba fa yaqulu lahu ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma unbitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hahuna fa yaqulu na'am fa yaqumu fa yusalli. Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Sa'ib dari ayah beliau Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Sa'ib itu ada ia menuntun Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau buta di akhir usianya, sehingga beliau dituntun. Ini asbab melihat malaikat Jibril. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, engkau berbicara tadi dengan siapa? Maka Nabi katakan, hal ra'aita, kamu melihat orang itu? Ya, aku melihatnya. Maka Nabi katakan, kamu akan buta di akhir hayatmu. Itu adalah malaikat Jibril. Nah, kenapa buta? Karena malaikat tercipta dari cahaya. Maka sering-sering memandang cahaya menyebabkan jadi buta. Nah, cahaya handphone, cahaya laptop, cahaya layar PlayStation. Sehingga ada anak-anak orang kaya masih SD itu udah 7 minnya, kacamatanya tebal karena sering memandang cahaya. Nah, jadi malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Sayyidina Abdul Abbas memandangnya sekali saja, mungkin cahaya yang kuat, akhirnya beliau buta. Nah, ini penyebab butanya Sayyidina Abdul bin Abbas, sehingga ketika tua beliau dituntun. Salah satu penuntunnya adalah
Abdullah bin Sa'ib. Fayukimuhu, maka mendirikan, menegakkan ia Abdullah bin Sa'ib akannya Sayyidina Abdullah bin Abbas di dekat Suqqatis Salisa. Suqqatis Salisa dibaca dengan dhamma shin mu'jamah, tasdid qaf, maknanya nahiyah, pojok. Suqqatis Salisa artinya pojok yang ketiga, mimma yali, dari pojok yang mengiringi rukun, mimma yali rukna, dari pojok yang mengiringi rukun. Rukun mana? Rukun yang mengiringi hajar. Rukun yang mengiringi hajar. Mimma yalil bab, di dekat dengan pintu Ka'bah. Jadi pojok di sana, sudut. Sudut dekat mana? Yang ketiga dari rukun Hajar Aswad. Yang ketiga dari rukun Hajar Aswad, maksudnya multazam. Fayaqulu lahu Ibnu Abbasin, berkata kepadanya Abdullah bin Sa'ib oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, umbitu, pernah diberitahukan kepadaku sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hauna, beliau pernah melakukan salat di sini, yaitu di multazam. Fayaqulu, maka berkata ia na'am. Fayaqulu atau fa'aqulu? Fayaqulu. Iltifat. Lebih mudahnya fa'aqulu, aku bilang iya. Ya, pernah Nabi pernah salat di sini. Fayaqumu fayusalli, maka berdiri ia Sayyidina Abdullah bin Abbas dan beliau melakukan salat. Ini kalau sudah tua. Kalau sudah tua, walaupun faqih, walaupun alim, ini kadangkala ragu-ragu dengan hukum yang ada. Sehingga beliau bertanya kepada penuntunnya, katanya Nabi pernah sholat di sini. Oh iya. Padahal beliau kan tahu segala-galanya, Bahrul Ummah. Ulamanya kalangan para sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Babu amri Safa wal Marwah, bab perihal Safa Marwah. Hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة قال حدثنا ابن سرحي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا يومئذ حديث السن أرأيت قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يتطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يحلون لمناه وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. Ini kalau memahami Al-Quran dengan otak sendiri. Jadi siapa saja orangnya, termasuk tabi'in sekalipun, kalau memahami dengan kemampuan sendiri akan hasilnya salah paham. Itu sebabnya Nabi tegaskan, man qala fil Quran bi ra'yi, orang berbicara dengan Al-Quran, berkomentar tentang ayat Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, walaupun benar, maka tempatnya di neraka. Lihat, kesalahpahaman dalam ayat ini diceritakan oleh Hisham bin Urwah dari ayah beliau Urwah, annahu qala, sesungguhnya ayahnya yaitu Sayyidina Urwah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana yauma idzin haditsus sinni, saya, kata Sayyidina Urwah,
waktu itu masih muda usianya. Ara'aiti qaulallah, apa pendapatmu tentang firman Allah yang berbunyi, Inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Faman hajja aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Siapa melakukan haji dan umrah, maka tidak ada dosa terhadapnya bahwa dia tawaf dengan kedua-duanya. Fama ara ala hadin syai'an, maka kesimpulan saya adalah fala junaha ayyat tawafa bihima, tidak ada dosa mereka tawaf dengan kedua-duanya. Enggak dosa tawaf. Nah, kalau mau tawaf dengan Safa dan Marwah itu enggak dosa, enggak berdosa. Nah, pemahaman secara logikanya, kalau enggak berdosa, berarti tawaf antara Safa dan Marwah apa hukumnya? Hah? Enggak dosa mereka untuk tawaf antara Safa dan Marwah, apa hukumnya? Boleh, enggak dosa. Boleh tawaf, enggak apa-apa. Nah, sehingga kesimpulannya adalah fama ara ala ahadin syai'an alla yatawafa bihima, maka tidak aku berpendapat, fama ara, aku tidak berpendapat di atas seseorang akan apapun kalau dia tidak tawaf dengan kedua-duanya. Maka aku melihat, maka tidak aku lihat di atas seseorang akan apapun. Artinya tidak ada dosa, tidak ada denda terhadap siapapun kalau dia tidak tawaf dengan Safa dan Marwah. Kenapa? Karena siapa yang haji dan umrah tidak dosa untuk tawaf. Berarti kalau dia enggak tawaf ya enggak apa-apa. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, kalla, sekali-kali tidak. Itu kesimpulan kamu salah. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan begitu kesimpulan ayat itu. Lau kana kama taqul, kalaulah seperti yang kamu katakan, kanat, adalah ayatnya bunyinya begini. Fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, maka tidak ada dosa terhadapnya untuk tidak tawaf dengan kedua-duanya. Itu ayatnya, baru kesimpulannya enggak ada dosa untuk tidak tawaf. Tapi ayatnya adalah fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, bukan Allah tapi ayyat tawafa bihima. Lalu kenapa redaksinya begitu? Nah, kenapa redaksinya begitu? Kalau memang tawaf, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah itu wajib, kenapa dikatakan tidak dosa untuk tawaf? Innama unzilat hadhil ayah, hanya saja diturunkan ini ayat tentang orang-orang Ansar. Kanu, adalah mereka dulu di zaman jahiliyah, yuhilluna limana, mereka melakukan ibadah haji untuk patung yang namanya Manah. Nah, patung yang namanya Manah. Wa kanat Manatu hazwa Qudaydin, dan adalah posisi Manah itu sejajar dengan Qudayd. Sejajar dengan Qudayd. Qudayd itu adalah sebuah negeri yang menggabungkan antara Makkah dan Madinah. Kasirul miyah, banyak sumber airnya. Jadi pertemuan Makkah Madinah itu namanya Qudayd. Perbatasan Makkah Madinah itu disebut dengan Qudayd, kawasan yang banyak airnya. Nah, di sanalah Manah diletakkan, sejajarnya gitu. Wa kanu, dan adalah mereka yataharrajun, mereka merasa berdosa kalau mereka tawaf antara Safa dan Marwah.
Mereka merasa berdosa untuk tawaf antara Safa dan Marwah, karena tawafnya mereka dulu antara Safa dan Marwah ini penyembahan kepada patung mana. Sekarang setelah masuk Islam, prakteknya sama, tapi tujuannya berbeda. Maka terjadilah beban perasaan seolah-olah sa'i itu adalah ritual yang dulu pernah mereka lakukan untuk patung mana. Maka tak kala datang Islam, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang demikian. Ya Rasulullah, ini sa'i antara Safa dan Marwah ini pernah kami buat dulu untuk penyembahan kepada patung mana yang diletakkan di antara Safa dan Marwah, sejajar dengan Kudaid. Nah, bukan diletakkan di Kudaid, jauh, diletakkan antara Safa dan Marwah, tapi sejajar dengan Kudaid. Nah, kalau kami lakukan amalan sa'i ini, seolah-olah perasaan kami melakukan amalan syirik dulunya. Apakah kami berdosa melakukan hal ini? Turunlah ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar Allah, orang haji dan umrah tidak berdosa untuk melakukan sa'inya. Nah, sehingga gunakanlah bahasa tersebut. Nah, ini di zaman tabi'in. Kalau itu Sayyidina Urwah bin Zubair, berarti beliau masih kalangan sahabat, masih salah dalam menyimpulkan ayat kalau tidak mengenal asbabun nuzulnya, salah menyimpulkan hukum kalau tidak mengenal asbabul wurudnya dalam hadis. Nah, apalagi kita sampai berani-berani menafsirkan sendiri ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penceramah mengutip firman hadis Nabi yang mengatakan bahasanya Rasulullah di bulan Ramadan itu menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Nah, di akhir Ramadan, Ramadan terakhir dalam hidup Rasul, disetorkan 2 kali sehari. Ini yang belum pernah saya ketahui katanya. Ternyata Nabi juga perlu mengulang Quran, kalau nggak diulang lupa. Nah, itu istimbatnya. Istimbat sesuai dengan akalnya, sesuai dengan kemampuannya. Dikira Nabi itu dirinya, sehingga diistimbat hukum seperti itu. Nah, hadis. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tamara, beliau melakukan umrah. Fatafa bil bait, maka tawaf ya Nabi dengan Ka'bah. Wa shalla khalfal maqam, salat ya Nabi di belakang maqam. Raka'ataini, 2 rakaat. Bersamanya Nabi mayyasturuhu minan nas, orang yang melindunginya Nabi dari manusia. Oh, ternyata sunnah seperti yang kita katakan kemarin. Jadi kalau mau salat pas di belakang makam Nabi Ibrahim, itu kongsi 3 orang. Nah, 1 orang salat, 2 orang melindungi, kemudian gantian. Kalau enggak, mungkin itulah sujud terakhirnya, keinjak lehernya patah, jadi dilindungi. Dan Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Beliau salat di belakang maqam, bersama beliau mayyasturuhu minan nas, ada orang yang melindungi Nabi dari manusia yang tawaf.
Dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kepada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, apakah Rasul masuk ke dalam Ka'bah? Jawabannya tidak. Nabi masuk ke dalam Ka'bah ketika Fathul Makkah. Ketika umroh, Nabi tidak masuk ke dalam Ka'bah. Umroh ini yaitu tahun ke-7 Hijriah, yaitu umroh qadha. Umroh yang dimasukkan di sini adalah umroh qadha tahun ke-7 Hijriyah. Nah, jadi Nabi masuk kota Makkah, Nabi masuk ke Ka'bah itu ketika Fathul Makkah, itu pun beliau menyesal melakukannya. Itu riwayat pada Sayyidah Aisyah, ketika Nabi meninggalkan rumah dalam keadaan ceria, kemudian ketika pulang ada sedikit beban pemikiran, kayak sedih begitu. Aku katakan, apa yang berlaku wahai Rasul? Kata Sayyidina Rasul, lawis takbaltu mastadbartu ma dakhaltul Ka'bah. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan masuk ke Ka'bah. Karena kalau aku masuk Ka'bah, umatku akan sedih, karena di antara mereka tidak mungkin masuk ke dalam Ka'bah. Nah, jadi tidak sunnah, tidaklah suatu perkara yang dianjurkan untuk masuk Ka'bah. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu membayar petugas untuk masuk dalam Ka'bah dan salat 2 rakaat dengan 1 Quran di dalam Ka'bah. Nah, 1 Quran. Hari ini 1 Quran 20 rakaat, itu dah satu perkara yang wah ya. Nah, tarawih 30 juz setiap malam, itu nggak ada lagi tandingannya. Imam Ali Zainal Abidin 2 rakaat 30 juz di dalam Ka'bah. Nah, kalau nggak dapat masuk Ka'bah, minimal masuk Hijr, karena Hijr bagian dari Ka'bah. Hadis وبه قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7 ثم حلق رأسه. Diriwayatkan dari Sayyidina Ismail bin Abi Khalid, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa dengan ini riwayat zada, kemudian ada tambahannya. Kemudian datang ya Nabi ke Safa dan Marwah, pas sa'a, lalu sa'i ya Nabi antara keduanya 7 kali. Summa halaqa ra'sahu, kemudian mencukur ya Nabi akan kepalanya, maksudnya rambutnya. Jadi Nabi melakukan umrah qadha 1 kali. Nah, inilah fatwa apa namanya, yang diambil oleh mutawif Salafi Wahabi, yang mengatakan umrah itu sekali sunnah. Nah, maka travel Wahabi itu tidak melayani umrah 2 kali, 1 kali sunnah. Kalau mau 2 kali, datang lagi tahun depan. Nah, enak di kamu saja. Kenapa? Karena dalilnya ini, Nabi umrah qadha itu sekali, nggak pernah dibuat diulang lagi. Nah, sementara pernah nggak sampai ke telingamu bahwasanya haji dan umroh itu bisa dihadiahkan kepada orang mati? Nah, sekarang kami melakukan umroh, hadiah untuk ibu, hadiah untuk ayah, hadiah untuk kakek, hadiah untuk nenek. Syaratnya sudah meninggal atau sudah tidak mampu lagi untuk datang. Nah, tapi kalau masih sehat, walaupun nggak punya uang, nggak boleh diumrohkan. Tapi kalau dia tidak mampu berjalan lagi, udzur, maka boleh diumrohkan.
Hadis. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن سعيد عن كثير بن جمحان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. Diriwayatkan dari Katsir bin Jumhan, sesungguhnya seorang laki-laki pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma antara Safa dan Marwah. Jadi ketika sa'i jumpa seorang sahabat yang sudah tua, seorang laki-laki yaitu kalangan tabi'in mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ini araka tamshi, sesungguhnya aku melihat kamu jalan. Orang sa'i berlari-lari, kamu jalan saja. Wa nasu yas'aun, sementara orang-orang mereka berjalan. Sementara orang-orang mereka berlari-lari kecil. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, in amsi, jika aku berjalan, maka sungguh aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berjalan. Wa in as'a, kalau aku melakukan berlari-lari kecil, aku juga pernah melihat Rasul SAW berlari-lari kecil. Lalu kenapa aku tidak berlari-lari kecil? Wa ana syekhun kabir, aku sudah tua sekali, jadi nggak mungkin untuk berlari-lari kecil. Walaupun waktu sa'i itu tidak berlari dari Safa dan Marwah. Nah, dari Safa turun dulu sampai kepada satu dataran, sudah sampai tempat datarnya ditandai dengan lampu hijau di atas, kemudian baru disunahkan berlari-lari kecil sampai ke lampu hijau berikutnya. Kemudian habis lampu hijau itu akan ada pendakian ke Bukit Marwah. Jadi tidak boleh berlari di penurunan, tidak boleh berlari di pendakian, berlari-lari kecil hanya di dataran. Nah, karena Sayyidina Abdullah bin Umar sudah tua, beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut, sehingga tidaklah dituntut orang tua untuk berlari-lari kecil. Kalau dia mampu, apa masalahnya? Tapi kalau nggak mampu, nah, tidak dianjurkan. Babu sifati hajjatin Nabi, bab tentang sifat haji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wabili kalau hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Nah, hadis panjang ini komplit nih. Kemarin tadi disebutkan satu-satu, mulai pada mikot pada juz sebelumnya, mikot Nabi, hadiah Nabi, tawaf Nabi, sa'i Nabi, kemudian komplit. Nah, wabili hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili wa Utsman bin Abi Syaibah wa Hisham ibn Amr wa Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimashqiyan, orang-orang Dimash. Wa rubbama zada ba'dhum ala ba'dil kalimah wa syai', kadang-kadang menambah oleh sebagian mereka atas sebagian kalimat dan sesuatu. Qalu, nah, beberapa guru daripada Imam Abu Daud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Utsman bin Abi Syaibah, Hisham bin Amr, Sulaiman bin Abdurrahman, dua ulama terakhir itu dari Damaskus. Mereka mengatakan hadatsana Hatim bin Ismail qala sana Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad qala dakhalna, kami masuk menjumpai Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Falamma intahaina ilaih, maka tak kala kami telah sampai kepada beliau, sa'ala anil qaum, dia bertanya tentang kaum. Nah, kamu siapa? Ini salah satu adab yang diajarkan kalau ada orang berkunjung, kita tanya, kamu siapa, dari mana? Oh, saya dari Medan. Nama? Nah, kamu? Saya dari Aceh Tamiang. Kamu lagi? Saya dari Aceh Besar. Nah, ternyata yang ditanya yang dari Medan itu meninggal.
Nah, tenggelam di lubuk menturun. Nah, sa'ala anil qaum hatta intaha ilayya, sehingga sampai ke pertanyaan kepada saya. Nah, kalau kamu siapa? Aku Muhammad bin Ali bin Husain. Nah, boleh menyebutkan nama ayah. Kalau Malaysia itu wajib menyebutkan ayah. Enggak bilang anak zina. Nah, bin itu mesti. Kalau tempat kita enggak, waktu kawin satu, waktu korban satu, waktu mati satu. Siapa namanya? Ila hadratin Nabi, itu boleh. Tapi kalau perkenalan biasa itu agak malu dia nyebut nama ayahnya. Nah, takut ketahuan oleh yang lain. Siapa? Nama Umar Raju. Nah, nggak ada sambungan. Kalau Malaysia langsung binnya. Bin. Nah, ana Muhammad bin Ali bin Husain. Nama orang Arab sampai hari ini masih satu kata. Rata-rata satu kata. Yang panjang sepanjang tali baru, nah itu nama orang Indonesia di akhir-akhir ini. Maka nama saya satu kata karena ikut Arab gitu. Ini namanya Masya Allah susah untuk dibaca. Muhammad bin Ali bin Husain fa'ahwa biyadihi ila ra'si, maka beliau mengulurkan tangannya ke kepalaku. Wa naza'a zirril a'la, beliau lepaskan kancingku yang di atas. Buka dia kancing baju saya gitu. Summa naza'a zirril asfal, kemudian dia buka kancing bajuku yang di bawah, yang di atas sama di bawah. Summa wada'a kaffahu baina sadayya, kemudian dia letakkan telapak tangannya di antara dua puting susuku. Nah, itu bahasanya bahasa Arab itu biasa. Kalau kita tuh agak sensitif. Dua puting susu itu biasa kepada wanita. Wanita laki-laki sama punya dua puting. Nah, wa ana yawma idzin gulamun syabun, waktu itu saya masih remaja. Faqala, dia berkata, marhaban bik, selamat datang denganmu. Ternyata ini mendapatkan sambutan istimewa dari yang lain. Marhaban bik, selamat datang denganmu, wa ahlan, dan selamat datang. Jadi asal kalimat wa ahlan ay wajadta ahlan. Marhaban bik, selamat datang denganmu, wajadta ahlan, kamu akan temukan keluarga di sini. Jadi ahlan wa sahlan itu maf'ul bih mansub dengan kalimat fi'il yang dibuang, wajadta ahlan wa sahlan. Kamu datang ke sini akan ketemu keluarga di sini. Bapak yang kamu tinggalkan di kampung ketemu bapak di sini. Ibu di sana ketemu ibu di sini. Itulah nasihat orang Minang kepada anak yang merantau. Nah, sampai di tempatan carilah bapak, cari ibu. Nah, maka orang Minang kemana dia merantau dia punya bapak angkat, ibu angkat. Nah, sesuai dengan kalimat wajadta ahlan wa sahlan. Marhaban bik wa ahlan ya ibna akhi, sal amma syi'ta, tanyalah tentang apa saja yang kamu mau. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada beliau, wa huwa a'ma, beliau sudah buta. Nah, banyak sahabat yang buta. Sayyidina Jabir bin Abdullah beliau juga sudah buta. Datanglah waktu salat, faqama fi nisaja, maka beliau berdiri pada nisaja. Nisaja itu tenunan. Hal kadang beliau berselimut dengannya. Maksudnya istauban mulaffaqan, pakaian yang dilapisi. Pakaian yang dilapisi. Kalau sekarang itu selimut.
yang dijahit menjadi 2 lapis. Nah, mau lebih tebal lagi dikasih busa di dalamnya. Mulaffaqan. Kullama wada'aha ala mankibi, setiap kali dia letakkan selimut tersebut di atas pundaknya, raja'a tarafaha ilaihi min sigariha, kembali 2 sisinya selimut kepadanya dari kanak kecilnya. Nah, jadi selimutnya kecil, masih sederhana kehidupannya, karena saking kecilnya diletakkan ujungnya di atas pundak, kemudian sholat, jatuh lagi, diletakkan lagi. Ini makna kullama wada'aha ala mankibi, setiap kali diletakkan di pundak, raja'a tarafaha, kembali 2 sisinya selimut kepadanya dari kanak kecilnya. Fasalla bina, maka beliau salat mengimami kami. Waridahu, selendang beliau ada di sampingnya, diletakkan di atas misjab. Nah, diletakkan di atas misjab. Misjab itu dengan mim yang kasrah dan sin mu'jamah yang sakin, kemudian jim, dia adalah nama bagi kayu yang diletakkan di atasnya pakaian dan mata'ul bait. Apa namanya itu? Gantungan. Nah, selendangnya diletakkan di atas gantungan, centolan kain. Kalau dulu terbuat dari kayu, sekarang mungkin dari paku, atau yang lebih elit lagi itu gantungan baju. Qultu, aku katakan, akhbirni an hajjati Rasulillah, beritahukan olehmu kepadaku tentang hajinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyadi, maka berkata ia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Jabir bin Abdullah, faqala biyadi, maka beliau berbuat dengan tangannya. Faqa'ada tis'an, beliau mengikat 9. Aqada tis'an, mengikat 9. Mengikat 9 maknanya membuat satu bentuk jari jemari yang menunjukkan angka 9. Ini kita nggak tahu bagaimana bentuknya, lain daerah lain lagi maknanya. Nah, ini berlaku juga di masyarakat kita Minang yang saya tahu. Nah, kalau mereka berjual beli hewan ternak, itu mereka negosiasi pakai akad. Nah, dirasuk di dalam sarung, itu menunjukkan jarinya itu 9 juta, 8 juta. Bagaimana akad 9? Wallahu a'lam. Kita tanya kepada orang Minang pun tidak bisa menafsirkan hadis ini, karena ini adalah Arab yang punya. Jadi beliau aqada tis'an, summa qala, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam makasa tis'a sinin, beliau menetap 9 tahun. Artinya 9 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah, lam yahujja, Nabi enggak pernah haji. Summa uzina fil nas fil ashirah, kemudian diumumkan kepada sahabat pada tahun ke-10 Hijriah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjun, akan melakukan ibadah haji. Faqadimal madinata basyarun katsir, datanglah ke Madinah manusia yang banyak. Kulluhum, seluruh mereka, yaltamisu, mencari, berharap, ayat tamma, bahwa mengikuti dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ya'mala bimisli amalih, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa kharaja Rasulullah, maka keluarlah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajana ma'ah, dan kami juga keluar bersama beliau, sehingga kami datang ke Zulhulaifah. Nah, insyaallah sampai di situ. Nah, besok kita sambung insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.